kalau di kuliah saya tidak ada, jadi aman gitu. Baik. Kemudian banyak yang terpilihan PPKKM tahun ini. Apa sih yang bikin menarik menurut kakaknya? Banyak ya hal yang menarik karena di sini kita nggak cuma mengenalkan budaya juga, kita juga dari awal kayak dari masuknya, terus dari temanya kita menentukan tema dan yang menarik karena kita juga mendatangkan orang-orang yang baik ya luar biasa gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan kakak sebelum latihan? Kebetulan kan saya diamani langsung persiapannya tentu saja sudah jauh-jauh hari kita melakukan rapat ya, kita memastikan kembali bahwa semua persiapan itu aman gitu, jadi dari jauh-jauh hari sampai Hamin 1 sebelum hari kan kita juga memastikan cek kembali, pokoknya harus ada komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, harapan kakak dalam mengikuti panitia PPKKMB? Harapan saya dapat terutama dapat membangun kelancaran dari PPKKMB ini, dan semoga dengan hal ini PPKKMB 2025 berjalan dengan sukses. Selanjutnya, selain pengenalan kampus, materi apa lagi sih yang diberikan oleh Banyak materi ya, kemarin kayak juga dari hari pertama juga mendatangkan tamu spesial ya, luar biasa dari Pak Tito, juga ada materi-materi ada juga materi dari bisa usaha. Jadi di sini bahwa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo sendiri nggak cuma membentuk lulusan yang hanya lulus, tapi juga bisa di entrepreneurship. Selanjutnya, bagaimana penilaian mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi seperti cuaca atau jumlah peserta yang sangat banyak? Cara kami pastinya kayak meninjau kembali, kayak ini kan dari peserta kayak kita terus cek berapa nih, 1.000 berapa gitu. Nah terus kita pinjam uang, terus kalau dari segi cuaca itu kita juga selalu menghimbau bahwa untuk mahasiswa tahu itu membawa seperti jas hujan, kayu gitu, atribut agar tidak Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika kakak menemukan mahasiswa yang misalnya disabilitas itu? ya. Dan di sini alhamdulillah kita juga sudah bekerjasama dengan pihak UMKM ya. Di sini kita difasilitasi, ada fasilitatornya, ada pemandunya, jadi ada aman gitu untuk misalnya untuk mahasiswa disabilitas. Nah cuma itu mungkin ada mahasiswa yang sakit, kita juga bekerja sama dengan KSR. Selanjutnya, apa bagian paling berkesan dari pengalaman kakak sebagai panitia PPKKMB? Pengalaman paling berkesan itu bisa bisa berinteraksi langsung sama maba yang mungkin nantinya jadi mahasiswa baru ya. Berkesan karena bisa berinteraksi langsung, gak cuma berinteraksi sama mahasiswa tapi juga sama dosennya, jadi relasinya lebih luas lagi. Pertanyaan terakhir, apa pesan terpenting yang kakak Saya selama di sini kan jenjang perkuliahan ya mungkin berbeda dengan jenjang jenjang sekolah, jadi selamat beradaptasi, dan di sini banyak UKM atau himpunan yang bisa kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti, jadi jangan menyiapkan waktu selama 3-4 tahun ini, silahkan untuk mengeksplor diri sebaik-baiknya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga telah mengundang. Terima kasih banyak. Baik, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Sita Resmi Cahya Safitri, NIM 242180224 dari Prodi PGSD kelas 3F. Dengan kakak siapa? Saya Vina Milatul Husna Dari Prodi? Prodi PGSD. Baik, saya akan mewawancari kakak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda mempersiapkan diri menjadi panitia Masta IMM? Kalau saya pribadi dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang panitia Masta itu sudah dari 1 bulan yang lalu, Kak. Dari 1 bulan yang lalu itu walaupun libur, kami menyempatkan diri ke sini untuk rapat. Contohnya untuk rapatnya itu 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Itu jadi untuk mempersiapkannya itu kita rapat 1 minggu sekali. Kalaupun perlu kami mengadakan rapat tambahan untuk para fasilitator karena kebetulan aku sendiri sebagai koor fasilitator. Jadi untuk mempersiapkan mereka banyak sekali melaksanakan gladi dan juga konfirmasi yang kami lakukan secara berulang-ulang gitu. Baik, pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi panitia Masta IMM? Ketertarikan sebenarnya awalnya itu nggak ada ya, cuman karena dari ketua umum itu didelegasikan, kamu masuk ini ya, masuk jadi panitia ini ya, gitu. Jadi dari saya pribadi sebenarnya awalnya itu nggak tertarik karena kan lagi libur masa harus ke kampus buat rapat dan lain sebagainya. Tapi setelah dicoba ternyata ya banyak sekali pengalaman, banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan, jadi tetap saya teruskan dan menarik juga ternyata. Pertanyaan ketiga, apa sih tujuan utama dari Masta IMM di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Tujuan utama tentunya untuk memperkenalkan IMM kepada para maba, dan nantinya di dalam acaranya itu kan ada IMM Muhammadiyah menyapa gitu kan. Jadinya kita berusaha untuk menarik maba untuk masuk ke IMM. Jadi di event ini kita mencari kader baru. Pertanyaan keempat, menurut pandangan Anda bagaimana panitia memfasilitasi integrasi mahasiswa baru ke dalam lingkungan kampus? Kalau ke dalam lingkungan kampus itu mungkin dengan cara ini ya, di dalam IMM itu kan ada beberapa PK. Nah, dalam satu PK itu ada beberapa bidang. Contohnya ada bidang tablik, ada bidang olahraga, ada bidang medcom. Nah, itu kan cara kami memfasilitasi mereka, gimana caranya mereka itu bisa memasukkan bakat minat mereka di dalam kampus ini. Jadi mereka belajar dulu, ketika mereka sudah punya bekal, mereka asah kembali di IMM, lalu akan mereka salurkan di kampus. Contoh kecilnya, kalau ada maba yang memang punya keahlian dalam bidang media komunikasi, maka dari IMM akan mewadahi itu, kemudian nantinya akan dipergunakan di kampus. Pertanyaan kelima, apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda hadapi dalam mempersiapkan Masta IMM atau kendala saat acara itu berlangsung? Kalau kendala jelas ada, Kak. Contohnya aja kita melakukan rapat itu di hari libur ya, libur semester. Jadi kita ngumpulin teman-teman panitia itu sangat kesusahan sekali. Apalagi mereka rumahnya jauh-jauh, kebanyakan dari Purbalingga, dari Banyumas dan lain sebagainya. Itu mereka buat datang rapat ke sini itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Jadi mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah dan rapatnya itu lewat online, ya lewat Zoom. Jadi itu tidak tersampaikan dengan baik. Yaitu kendala yang paling signifikan menurut saya pribadi. Kemudian kalau kendala pas acara di sini, karena menurut saya ini pengalaman awal bagi kami. Jadi untuk menghadapi mahasiswa 1.300 lebih itu kami sangat kesusahan. Jadi ketika kami mengingatkan maba, contoh kecilnya saja, untuk mengingatkan maba membawa kresek untuk kajian cantik untuk ini wadah sepatu mereka supaya tidak ditaruh di luar gitu. Itu aja pas hari hanya mereka pas ditanya, "Loh, nggak bawa, Kak, lupa, Kak," ini segala macam. Itu sangat menjadi kendala bagi kami.
Pertanyaan nomor 6, apa yang dilakukan jika ada mahasiswa yang merasa kesulitan atau cemas saat acara Masta IMM? Kalau saat acara Masta IMM, kami menanggulanginya dengan cara meletakkan 2 fasil dalam satu kelompok. Satu kelompok itu kurang lebih ada 35 maba. Jadi kami menempatkan 2 fasil supaya bisa saling membantu gitu. Jadi tidak hanya bertanya ke satu orang, tapi bisa tanya ke dua kakak-kakak itu. Jadi mereka akan mengumpulkan laporan-laporan dari maba diberikan kepada kami akan berikan ke si acara atau ketua panitia gitu. Pertanyaan nomor 7, bagaimana Anda memastikan bahwa mahasiswa baru bisa nyaman selama masa IMM? Nah, kalau untuk kenyamanan itu sudah kami informasikan dari awal ke maba untuk misalnya ada riwayat sakit, mempunyai riwayat sakit apa supaya nanti diberikan tempat yang khusus ketika nantinya kambuh atau apapun kami bisa menanganinya secara cepat gitu. Atau untuk ruangannya ya kami memang sudah ber-AC dan lain sebagainya, itu ya kami desain bagaimana caranya mereka itu tetap nyaman walaupun acara dari pagi sampai sore nanti gitu. Nomor 8, apa yang membuat menarik pada Masta IMM tahun 2025? Hal yang menarik itu sekarang ini di atas sana sedang sesi ini ketum menyapa. Ketum menyapa itu nantinya dari per PK kan di sini ada 4 PK. Nah, 4 ketum ini nantinya akan menyampaikan gimana sih IMM dalam PK mereka, apa sih yang ya gimana caranya maba itu bisa tertarik gitu. Itu dari ketum langsung yang akan menyapa mereka. Kemudian nanti di akhir acara akan ada orasi dari ketum-ketum juga, itu dicampur dengan digabung dengan smukbum dan lain sebagainya sebagai closing party gitu. Nomor 9, bagaimana pendapat Anda tentang Masta IMM tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Kalau apa tadi? Pendapat saya itu luar biasa tentunya, apalagi saya pribadi turut andil menjadi salah satu panitia dalam Masta kali ini, yaitu akan sangat berkesan dalam hidup saya, menjadi pengalaman pertama. Iya, pastinya sangat berkesan lah. Pertanyaan terakhir, apa kesan dan pesan Anda untuk Masta IMM tahun 2025 di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Kesannya, saya yang dulunya tidak pernah keluar malam untuk gladi panitia, bahkan kemarin malam saya di sini sampai jam 11 malam. Itu masih gladi, masih melatih para fasilitator untuk naik ke sana, untuk besoknya mengarahkan ke masjid bagaimana dan lain sebagainya. Dan itu hanya diatur oleh 3 orang koor fasilitator. Dan itu kesannya tuh kayak ya Allah, ini pertama tapi kok kayak gini banget, tapi itu ya tetap sangat berkesan. Kemudian pesan untuk Masta tahun 2025 ini semoga bisa tersampaikan kepada seluruh maba dan semoga bisa IMM itu bisa dikenal lebih banyak orang dan juga bisa menyaring kader lebih banyak lagi untuk masuk ke pimpinan komisariat gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Ya, terima kasih.